Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Lama saya tidak memberikan renungan yang mungkin akan bisa membangun kehidupan kita. Di acara Pena Pesan Bermakna kali ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Dan itu pertanyaan ini dari sebuah caption yang saya tulis. Dan caption ini setiap hari saya buat caption, kemudian saya kirimkan, ada gambarnya, saya kirimkan ke banyak orang. Caption ini saya buat begini: banyak orang yang mampu melakukan perbuatan baik, tetapi sedikit orang mampu melakukan ketaatan kepada Tuhan. Nanti saudara lihat muncul di sana caption itu, kemudian di bawahnya saya tulis mengapa, dan itu menjadi pertanyaan. Kira-kira mengapa ya ada pertanyaan demikian? Pertanyaan ini menarik untuk dibahas, bahwasanya hari-hari ini kita melihat di sana sini semua orang tanpa terkecuali, tidak peduli tua muda, kaya miskin, semua orang berlomba-lomba ingin menunjukkan, bahkan di video, di aplikasi-aplikasi yang lain, mereka menunjukkan bahwa mereka bagaimana menolong orang, bagaimana mereka bisa membantu orang. Saudara, semua yang dilakukan itu adalah baik adanya. Kita bisa membantu orang itu baik adanya. Saudara, nanti kita akan bahas mengapa saya buat caption banyak orang yang mampu melakukan kebaikan, tetapi sedikit orang yang bisa melakukan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang akan nanti membuat kita menjadi paham. Saudara, pertanyaan itu kemudian saya coba perjelas dengan baik, saya jelaskan dengan baik. Memang hari ini berbuat baik itu adalah hal yang memang betul dan itu bisa menolong orang. Dan berbuat baik itu kalau dilakukan dengan dengan sungguh-sungguh akan bisa membantu orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang di sekitarnya akan tertolong. Bagaimana di sana sini orang yang sedang mengalami masalah ditolong, kemudian mereka bersyukur. Dan mereka sangat senang sekali dan mereka sangat tertolong dengan pertolongan orang-orang yang mampu melakukan itu. Saudara, saya juga melakukan perbuatan baik. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama tim dengan yang lain. Kami melakukan hal-hal yang bersifat sosial. Bagaimana supaya bisa masyarakat tertolong, apalagi di masa-masa orang yang sedang mengalami kesulitan. Kita datang dan kita hadir menolong mereka. Itu sebuah hal yang luar biasa. Dan saya pikir itu sangat menolong bagi banyak orang. Tetapi mengapa caption itu saya tulis demikian? Banyak orang yang mampu melakukan kebaikan, tapi sedikit orang yang mampu melakukan ketaatan. Saudara, kebaikan itu baik untuk dilakukan dengan tulus, akan menjadi baik. Tidak ada yang salah dengan kebaikan dan tidak ada yang salah dengan sebuah perbuatan baik yang kita lakukan dengan hal yang baik. Tetapi kalau kita melihat dalam satu kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kebaikan itu memang Tuhan ajarkan kepada kita adalah dengan cara berbuat baik. Perbuatan baik di dalam kebenaran firman Tuhan bukan sebagai cara untuk kita bisa menerima anugerah keselamatan, bukan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan kita menjadi sia-sia ketika kita arahkan bahwa kebaikan itu untuk membawa kita supaya kita diterima oleh Tuhan. Pada akhirnya kita menikmati anugerah keselamatan karena kebaikan kita. Seberapa baik kita untuk kita bisa menerima anugerah keselamatan? Karena anugerah keselamatan itu mahal. Anugerah keselamatan itu adalah sangat tidak mudah untuk kita terima. Bahkan Yesus hadir di bumi ini untuk menolong umat manusia supaya orang yang berdosa ini diampuni dosanya, dan kemudian orang yang berdosa ini menerima anugerah keselamatan karena diberi. Jadi sekali lagi, anugerah keselamatan itu bukan karena perilaku baik kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena pemberian Tuhan. Jadi kalau kita hitung perbuatan baik kita, seberapa baik kita ini, manusia nggak ada yang baik. Hari ini kita bisa melakukan kebaikan, tetapi berapa lama kita bisa melakukan kebaikan dengan perbuatan yang berdosa? Berdosa tidak perlu kita melakukan berdosa, tetapi melalui pikiran, melalui hati, kita sudah menunjukkan sikap dosa. Karena dosa belum dilakukan, dipikirkan sudah berdosa. Artinya dalam sehari saja, ketika kita melakukan kebaikan, kita contoh, analogikan, seberapa baik kita lakukan kebaikan. Oke, 2 jam kita melakukan kebaikan.
karena kita menolong orang dan semuanya. Tetapi sehari itu hati kita belum bisa beres dengan sesama. Sehari itu kita masih ada kebencian sesama. Sehari itu masih membedakan sesama dalam banyak hal. Maka sia-sialah kebaikan itu. Nah, oleh karena itu, caption itu saya tulis bahwasanya banyak orang bisa melakukan kebaikan, tetapi sedikit orang bisa melakukan ketaatan. Kenapa demikian? Karena kebaikan tidak akan mampu menolong kita. Kebaikan hanya cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa karena kita menerima anugerah keselamatan, maka kita berbuat baik. Tetapi kebaikan itu bukan cara untuk menerima anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan, pada saat nanti kita menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dan kita menerima kerajaan surga, itu karena anugerah pemberian yang luar biasa. Karena Yesus mati dan bangkit untuk menolong orang yang berdosa. Dan Tuhan datang mencari orang berdosa, bukan mencari orang baik. Nah, oleh karena itu nggak ada orang baik di bumi ini. Sekalipun mereka berbuat baik, sekalipun kebaikan itu kita lakukan, tapi hati manusia, pikiran manusia tidak bisa menjamin bahwa hatinya baik. Nah, satu hal, kenapa saya katakan banyak orang berbuat baik tidak perlu melihat agama. Karena agama apapun diajarkan kebaikan. Berbuat baik tidak perlu melihat status sosial, karena semua orang bisa lakukan dengan kebaikan. Berbuat baik tidak harus dengan duit kita kumpulin banyak-banyak berbuat baik. Nggak perlu juga seperti itu. Berbuat baik bisa kita lakukan dengan tenaga. Berbuat baik kita bisa lakukan dengan cara yang lain. Berbuat baik kita bisa melakukan dengan memberikan pemikiran. Itu juga melakukan kebaikan. Namun, kenapa saya katakan berbuat baik banyak orang bisa lakukan tapi sedikit yang taat? Karena begini, kebaikan perbuatan baik itu atau kebaikan itu biasanya, mohon maaf, kita nanti lihat, salah satunya adalah banyak orang melakukan kebaikan ingin menjadi popularitas, ingin mencari popularitas, ingin menjadi populer. Makanya kita melihat di sana sini banyak orang melakukan kebaikan supaya menjadi nampak baik. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, kita dipuji orang, kita senang dan bahagia. Oh, kamu lo baik. Oh, kamu bisa tolong orang. Oh, kamu lo orang baik. Hati kita senang. Artinya bahwasanya kebaikan itu kadang untuk mencari popularitas. Yang berikutnya, kebaikan itu kadang kita pakai untuk menutupi kekurangan kita. Kita berbuat baik karena kita punya kekurangan. Kita berbuat baik karena kita punya kelemahan. Nah, oleh karena itu kita melakukan kebaikan. Tujuannya adalah supaya kita tidak nampak kekurangan kita. Nah, itu adalah tujuan-tujuan kita melakukan kebaikan. Nah, bagaimana dengan ketaatan, saudara? Nah, ketaatan itu hal yang berbeda. Ketaatan adalah sikap hati untuk merendahkan hati, melakukan sebuah kehendak dari seseorang pribadi atau Tuhan untuk kita melakukan apa yang diperintahkan tanpa kita melakukan perdebatan apapun. Karena begini, ketaatan ini yang dibutuhkan adalah keikhlasan, kesungguh-sungguhan kita bagaimana kita melakukan sebuah ketaatan. Kenapa? Karena taat ini dibutuhkan. Taat ini adalah mau melakukan sebuah perintah dari seseorang atau Tuhan atau pribadi yang lebih tinggi dari kita atau seseorang yang kita hormati untuk kita lakukan dengan kerendahan hati tanpa menggerutu. Nah, ketaatan yang seperti ini adalah sebuah ketaatan yang sangat tulus ikhlas. Nah, kenapa saya katakan Tuhan itu lebih tertarik dengan ketaatan daripada sekedar perbuatan baik? Kenapa? Karena perbuatan baik bisa dilakukan banyak orang. Tapi ketaatan ini dibutuhkan pengorbanan. Ketaatan ini dibutuhkan kita mengiris keinginan daging kita. Kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Filipi juga ditulis, Yesus yang menjadi kaya, dia yang kaya menjadi miskin. Dia yang mempunyai semua kerajaan di surga, dia harus menjadi manusia untuk menolong manusia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mau taat kepada Bapaknya. Ditulis dia taat sampai mati, bayangkan. Artinya ketaatan ketika kita melakukan sebuah kehendak atau perintah Tuhan kadang tidak populer, kadang di luar pemikiran kita. Tapi perhatikan, ketaatan yang seperti ini yang tidak populer, ini yang Tuhan berkenan kepada kita. Nah, kita kadang mencari yang lebih populer dengan melakukan kebaikan, tapi ketaatan kita belum tentu mau lakukan. Makanya saya katakan Tuhan itu lebih berkenan kepada ketaatan daripada perbuatan baik.
Banyak orang bisa melakukan kebaikan, tapi sedikit orang yang mau melakukan ketaatan. Nah, Tuhan hari ini mencari orang yang taat. Tuhan mencari orang yang mau melakukan kehendaknya. Ada orang kaya di dalam firman Tuhan, ada contoh. Ya, ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru, ditulis begini, ada orang kaya datang berjumpa dengan Yesus. Apa yang kurang dari aku? Apakah kau sudah melakukan semua perintahku? Sudah. 10 perintah Allah disebutkan, ini semua sudah. Sudah kulakukan semuanya. Semua sudah kukerjakan. Semua sudah beres. 10 perintah Allah dilakukan. Tapi satu hal yang Yesus katakan pada saat itu, yang Yesus perintah, juallah hartamu dan ikutlah aku. Saudara, ini hal yang tidak mudah. Ketika orang kaya disuruh menjual hartanya, ini perlu mengiris hidup kita. Ketaatan itu harus mengorbankan keinginan daging kita. Ketaatan harus mengorbankan keinginan hidup kita untuk beralih melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu ketaatan ini tidak akan pernah populer, tetapi ketaatan itu yang seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Ketaatan ini seringkali bertentangan dengan keinginan manusia. Ketaatan kepada Tuhan ini seringkali mengiris perasaan. Memang tidak enak. Tapi perhatikan, ketika kita melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tertarik dengan ketaatan itu daripada sekedar perbuatan baik itu. Kenapa demikian? Karena perbuatan baik banyak orang bisa lakukan. Tapi ketaatan kepada Tuhan hanya orang-orang yang tertentu, yang mau mengorbankan hidupnya, memberi hidupnya dengan kerendahan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun tidak populer, sekalipun itu harus mengorbankan perasaan, sekalipun itu harus mengiris-ngiris hidup kita. Yesus harus mati karena melakukan ketaatan. Yesus harus mengorbankan dirinya karena dia mau taat kepada Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana? Mengapa? Bagaimana? Dan mengapa kita sulit melakukan ketaatan? Kenapa? Karena 2 hal. Masih ada keinginan daging dan keangkuhan hidup. Saudara, ketaatan itu perlu mengiris keinginan daging dan meletakkan keangkuhan hidup supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan baik-baik. Orang kaya ini ketika dipanggil Tuhan, kenapa kau sudah melakukan 10 perintah Allah, tapi jual hartamu dan ikutlah aku. Coba bayangkan bagaimana kita berpikirnya. Kita udah bekerja puluhan tahun dan itu hasil kerja kita keringat, kita suruh jual harta. Tapi perhatikan, yang tidak populer untuk melakukan kehendak Tuhan itu menghasilkan perkenanan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan di hadapan Tuhan itu akan memberikan nilai positif yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan itu perlu mengorbankan hidup, perlu mengorbankan perasaan, perlu mengorbankan keinginan dan keangkuhan hidup. Kenapa? Dengan kerendahan hati, ketika kita sungguh-sungguh kita lakukan hanya karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, itu membuat perkenanan Tuhan. Tuhan lebih tertarik kepada orang taat daripada kebaikan yang kita lakukan. Berarti kan, Tuhan lebih tertarik kepada ketaatan daripada sekedar perbuatan baik. Orang bisa melakukan kebaikan tapi belum tentu taat kepada Tuhan. Tapi orang yang taat kepada Tuhan pasti bisa melakukan kebaikan kepada sesama. Kenapa demikian? Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan ketika kita lakukan, sekalipun itu perintah Tuhan tidak enak buat keinginan daging kita, perintah Tuhan tidak baik untuk keangkuhan hidup kita, mungkin ego kita, harga diri kita direndahkan, sekalipun Yesus direndahkan harga dirinya karena dia mau taat kepada Bapa. Yesus dianggap seorang pendusta, tetapi dia tetap sabar. Karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan. Dia taat sampai mati. Semua yang dia lakukan karena melakukan ketaatan kepada Bapaknya, kepada Tuhan, Bapa di surga. Mari kita perhatikan di sana. Semua menghancurkan hidup Yesus. Semua menghancurkan daging Yesus. Tapi kita lihat, di balik ketaatan ada kasih karunia, ada anugerah. Nah, mana yang kita lakukan? Orang bisa berbuat baik, tapi belum taat. Tapi orang taat pasti bisa melakukan kebaikan. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi memahami ini. Bahwasanya orang yang taat itu akan mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan sekedar kebaikan belum tentu taat, belum tentu dia menerima perkenanan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan lebih tertarik kepada orang yang taat. Karena orang melakukan kebaikan, banyak orang bisa lakukan, banyak orang bisa kerjakan.
Tapi orang taat itu perlu mengiris keinginan daging. Orang bisa melakukan kebaikan karena akan menjadi populer. Orang bisa melakukan kebaikan akan dikenal orang. Dan itu yang kita cari. Dan itu yang kita senang. Nggak ada yang salah dengan kebaikan. Lakukan kebaikan. Tapi perhatikan, mulailah dengan ketaatan. Baru kita melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan tanpa ketaatan, maka kebaikan kita menjadi sia-sia. Kebaikan kita hanya sebuah kebaikan. Tanpa ketaatan, maka perkenanan Tuhan tidak akan ada dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam firman Tuhan, orang kaya ini ketika dia harus melakukan ketaatan kepada Tuhan, disuruh menjual seluruh hartanya, maka orang kaya ini dia meninggalkan Tuhan. Karena menjual harta itu hal yang sulit. Karena di dalam hatinya itu berat. Karena taat kepada Tuhan, maka harus meninggalkan hal-hal yang bersifat daging untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengiris keinginan daging untuk melakukan kehendak Tuhan. Merendahkan ego kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kadang harga diri kita lebih mahal. Harga diri kita melebihi banyak orang. Kita disentuh harga diri kita, kita sudah marah-marah. Tapi kita lihat Yesus karena dia mau taat kepada perintah Bapaknya. Direndahkan harga dirinya, diinjek-injek, dicaci maki, diludahi, harga dirinya direndahkan. Tapi perhatikan, hanya demi ketaatan, semua dia terima, supaya manusia menerima anugerah keselamatan. Apa yang dapat kita lakukan dengan hidup kita? Mau taat atau mau sekedar berbuat baik? Itu adalah pilihan. Lakukan ketaatan, engkau akan menerima perkenanan Tuhan. Orang yang taat pasti berbuat baik. Tapi orang berbuat baik belum tentu taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya yakin kita diberkati dengan materi ini yang sederhana. Ini akan membangun kehidupan kita. Tuhan memberkati.